Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul dari kelas M20B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul pengantar manajemen. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen menurut para ahli. Terdapat 7 ahli yang mengeluarkan pendapatnya tentang pengertian manajemen. Yang pertama yaitu Mary Parker Follett, yang menyatakan manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian Davis, manajemen merupakan fungsi dari setiap kepemimpinan eksekutif dimanapun. Kemudian Charter atau Bernard, manajemen merupakan ilmu dan seni. Kemudian Thomas Hanelson menyatakan bahwa manajemen perusahaan ialah ilmu dan seni memadukan ide-ide, fasilitas, proses, bahkan serta orang-orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat bermanfaat dan menjualnya untuk mendapat keuntungan. Kemudian G.R. Terry, manajemen ialah sebagai proses yang khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Kemudian James A. F. Stoner menyatakan manajemen diartikan bahwa sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Kemudian yang terakhir, Wei Liang Li menyatakan manajemen merupakan ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya atau reservoir manusia dan alam, terutama pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara melakukan upaya-upaya seperti melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengorganisasian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, materi selanjutnya itu konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen terbagi atas 4. Yang pertama yaitu manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan sebagian manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai ilmu, karena manajemen merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja. Kemudian yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Kemudian yang ketiga, manajemen sebagai profesi. Dikatakan manajemen sebagai profesi karena manajemen adalah merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai kader, pemimpin, atau manajer pada suatu organisasi atau perusahaan tertentu. Kemudian yang terakhir, manajemen sebagai proses. Manajemen sebagai proses adalah merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan atau upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu-ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, fungsi manajemen menurut George R. Terry. Menurut George R. Terry,
Fungsi manajemen terdiri atas 11. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, pengawasan atau controlling, pengarahan atau directing, motivating, coordinating, reporting, penganggaran atau budgeting, forecasting, dan yang terakhir staffing. Kemudian tujuan manajemen menurut George R. Terry terbagi atas 3, yaitu tujuan jangka pendek atau proximate, yaitu tujuan pekerjaan atau tujuan tugas dan tujuan gerak. Kemudian tujuan jangka menengah, intermediate, misalnya tujuan produksi, tujuan pemasaran, tujuan keuangan, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir tujuan jangka panjang, ultimate, misalnya perekrutan karyawan dan penyediaan lapangan kerja. Kemudian term manajemen, terdapat 6 macam teori manajemen. Di antara yang pertama, aliran klasik, di mana dalam aliran ini dikatakan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Kemudian yang kedua, aliran manajemen ilmiah. Aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statistik untuk mengembangkan teorinya. Kemudian menggunakan pendekatan kuantitatif, merupakan sarana utama dan sangat berguna untuk menjelaskan masalah manajemen. Kemudian yang ketiga, aliran perilaku. Aliran ini sering disebut juga sebagai manajemen hubungan manusia, karena aliran ini memusatkan atau memperhatikan pada perilaku dan aspek manusia lainnya. Kemudian yang keempat, aliran manajemen berdasarkan hasil. Aliran ini merupakan aliran yang pertama kali diperkenalkan oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai, bukan pada interaksi kegiatan karyawan. Kemudian aliran analisis sistem. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. Artinya, pada aliran ini, seseorang yang berasal pada bidang, misalnya bidang A, bisa melakukan atau membantu memikirkan masalah yang terdapat dalam masalah pada bidang B, sehingga semua orang atau semua karyawan yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut bisa dapat mengembangkan suatu teori yang akan ditemukan dan kemudian efektif untuk kedepannya. Kemudian terakhir, aliran manajemen mutu. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Artinya mengacu pada penilaian konsumen atau pelanggan. Kemudian jenis-jenis manajemen. Terdapat 7 jenis manajemen. Yang pertama, manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran, manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen pendidikan, dan manajemen produksi. Di mana manajemen keuangan yaitu manajemen yang memfokuskan berdasarkan pada keuangan suatu organisasi atau karyawan atau perusahaan. Kemudian manajemen pemasaran. Manajemen pemasarannya itu manajemen yang memfokuskan pada analisis kebutuhan konsumen serta menetapkan strategi yang cocok untuk diterapkan